Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi dengan Isan Fauzi di sini teman-teman semuanya. Di video kali ini, mohon maaf ya guys ya kalau agak blepot-blepot ngomongku, agak kurang semangat gimana karena saya ketiduran guys, BTW. Mohon maaf. Soalnya saya penuh dengan kesibukan dengan keluarga dari pagi sampai malam. Kalau nggak salah jam setengah 9 malam itu niatnya rekaman, tapi gara-gara saya ketiduran jadinya seperti itu. Tapi saya hampir mau disesatkan sama setan jin dasim, tapi saya langsung sadar kembali bahwa sebenarnya itu tipu daya dari setan. Jadi aku gak mau nuruti hawa-hawa nafsu itu. Jadi aku langsung sadar aja dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Soalnya hidup di dunia ini penuh cobaan dan ujian. Jadi ya kita harus melewati tantangan seperti itu, guys. Nah, BTW ini di toko pelengkap ini ternyata ini apa ya, kayak merchant cuy. Merchant guys, ini kita bisa beli ini ya, peralatan-peralatan gitu ya. Oh ya, BTW ini judul gamenya ini kalau nggak salah di part sebelumnya aku salah sebut guys. Ini judul gamenya yaitu kalau nggak salah jangan membangunkan nenek guys. Bukan sembunyi-sembunyi dari rumah nenek, bukan. Judulnya yang lebih tepat ya jangan membangunkan nenek. Karena di part sebelumnya kalian sudah tahu kan, nenek lagi tidur tapi bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Dan kita disuruh ngumpulin makanan ke kasur kita untuk bisa kabur dari rumah nenek mungkin ya, atau mungkin melarikan diri apa gimana. Nah, kita kurang tahu guys. Aku kurang tahu apakah emang karakter kita ini punya sifat durhaka. Ya, I don't know. Mungkin bisa jadi karena rasa kangen terhadap nenek, atau mungkin kangen sama neneknya, tapi karena mungkin neneknya punya sifat yang mencurigakan gitu loh. Kayaknya bisa jadi seperti itu guys. Bisa jadi ya. Oh, ini BTW apa nih, kemenangan terbanyak, permen terbanyak. Oh, kemenangan terbanyak ini maksudnya mungkin orang-orang yang dulunya pernah main game ini kali ya. Wow, sampai pro semua ya BTW. Kok bisa ya? Apa emang pakai mod menu atau gimana? I don't know. BTW di sini ada pintu guys, tapi ini pintu menuju kemana ya? Penasaran aku guys. Penasaran ya. Pintu menuju kemana ya BTW? Oh ya BTW di sini ada ini guys ya, kasur sama ada makanan. Nah, ini gambaran kalau kita bener-bener main jangan membangunkan nenek guys. Soalnya kalau kita membangunkan nenek, bisa-bisa kita dihajar guys. Apa mungkin itu neneknya emang nenek gaib kali ya, jadi dihajar kali ya. Tapi kita positif thinking aja dengan logika ilmiah. Sebenarnya nenek mungkin memberikan kita nasihat jangan membangunkan nenek di malam hari guys. Ya iyalah, kan nenek kan udah tua guys. Nenek udah tua, tidurnya aja butuh waktu. Kalau diganggu terus menerus, ya gimana cara tidurnya coba.
Nah, sebelum aku langsung memainkan game ini menuju ke kotak putih itu, nah gue bakal ngobrolin dulu tentang apa ya, sebentar, aku ngasah pikiran dulu guys. Nah ini ngobrolin tentang dibalik layar dari pembuatan GTA 6 dan hubungannya dengan behind the scene lagu Wilang. Sebenarnya lagu Wilang ini bukan game guys, lagu doang, tapi ada hubungannya di balik layar itu. Nah jadi gini, aku ceritakan yang penting-penting aja ya guys ya, sisa-sisanya tergantung kalian mau komen apa, nanti saya bakal pin. Soalnya guys, untuk pembuatan GTA 6 sendiri itu nggak gampang guys. GTA 6 itu ada yang bilang harus sempurna, harus bagus, harus realistis. Wah, GTA 6 pasti realistis ya, pencahayaannya, lightningnya, objek-objeknya, apa ya, draw distance-nya, airnya, pantulannya, retasinya, bagus ya, apik ya. Ternyata di balik layar, maksudnya kenyataannya nggak seperti itu guys. Kalau nggak salah ya, kalian tonton di video Xianin yang apa ya, yang terbaru itu, yang GTA 6, yang alasan GTA 6 bla 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 bla. Saya nggak mau input judulnya karena takut menyinggung privasinya dari Xianin SS. Mohon maaf ya Bang Xianin, mohon maaf. Saya menjelaskan di sini lebih detail lagi, lebih jelas. Soalnya kenapa? Lu gak menjelaskan di balik layarnya kayak gimana bang? Saya di sini mohon maaf, saya cuma menjelaskan apa adanya aja bang. Saya nggak menyinggung perasaan abang. Yang penting abang tetap fokus konsisten sama kayak saya. Mau kayak gimana tergantungnya abang. Nah jadi gini guys, ini aku rekamannya di jam 11.59, ya hampir mau apa ya, jam 12 malam. Ini mau jam 12 malam, tengah malam guys, BTW bukan malam lagi, tengah malam BTW. Ini udah tanggal nanti 25 Agustus guys, ini 25 Agustus 2026, tanggal lahirku tahun 2006. Kalau nggak salah aku umur 20 tahun guys, ulang tahun aku guys. Ya semoga di umurku ini, di umur ke 20 tahun, saya bisa membenahi apa yang ada di kesalahanku. Yang pertama, saya akan berjanji saya akan konsisten dan upload tergantung fisik saya, dan saya akan bisa rekaman dengan baik, dan saya tidak akan tergoda oleh jin-jin yang ada di sekitar saya. Soalnya itu yang paling jengkel guys, btw ya. Mungkin kalau aku ketiduran sih mungkin karena salahku guys di umur 20 tahun ini guys. Soalnya ini udah 25 Agustus kalau nggak salah ya, btw di sini tuh 25 Agustus umurku 20 tahun ya. Di umur 20 tahun ini saya akan memperbaiki agar bisa rekaman dan upload secara konsisten, dan mulai mengedit video guys, btw. Soalnya di umur 19, 18 kemarinnya itu aku langsung upload, jadi wajar. Mungkin aku bakal mulai mengedit ya guys ya, masih awal-awal mula dulu. Soalnya saya
masih baru tahu ngeditnya guys. Mungkin bisa dibilang nanti aku bakal edit background, atau enggak mungkin aku edit teks atau gimana, tergantung dari fisik saya ya btw. Nah btw juga sebelum aku bahas di balik layar GTA 6 dan hubungannya dengan behind the scene dari lagu Wilang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu pengalaman-pengalaman saya yang dimana biasanya dari pagi itu menghadapi tantangan di balik layar saya sendiri, merasakan lelah guys. Aku merasakan menghadapi bokap saya yang ngomongnya nggak jelas, ngomongnya tidak lantur, sama ingatannya lupa, sama bla bla bla, bentakannya keras. Itu aku sampai stres, tapi alhamdulillah bisa menghadapi semuanya itu guys, dari pagi, siang, sore, apalagi sore ke lapangan untuk bisa menghadapi godaan sesaat, tapi wes tak lawan aja, bodo amat, sambil membaca zikir. Habis maghrib itu kalau nggak salah sholat maghrib itu aku di masjid beli jajan di saya nggak mau nyebut nama alamannya ya guys ya. Aku beli di Alfamart, beli ciki, beli parfum, beli minuman dan lain-lain bla bla bla. Itu aku sampai bisa dibilang kayak stres dikit lah ya, soalnya aku sampai capek guys aku btw menghadapi bokap saya seperti itu. Tapi ya udahlah, ya mau gimana lagi btw ya. Lalu pas isyaknya guys ya, itu menghadapi lebih sulit lagi, tapi alhamdulillah bisa. Aku sholat isyaknya bukan di masjid. Lu tahu sholat isyak aku di mana? Ya betul, di rumah guys. Sholat isya di rumah. Bayangin aku sampai sholat isya di rumah, karena pagar di depan, di teras depan itu kan ada pagar itu sebelah kanan dan kiri itu dikunci guys. Jadi ya udahlah, aku sholat isya di rumah aja btw. Niatnya sih mau di masjid guys, cuman ya udahlah, aku ya di rumah aja biar mungkin nyaman kali ya, sambil zikir. Doanya enggak guys ya, cuman zikir aja btw. Habis itu aku ketiduran, mungkin merasakan lelahku guys btw. Jadi ya saya memaklumi. Oke, itulah kenapa saya mungkin jarang upload dan jarang rekaman, karena saya sendiri banyak banget kesibukan di balik layar dari keluarga saya sendiri. Tapi saya nggak mau nyebut privasi nama orang. Yang penting saya cuma memberikan pengalaman yang ini fenomena saya yang saya alami ya guys ya btw. Bukannya untuk membanding-bandingkan kepribadian, bukan ya, karena kepribadian orang bisa berbeda-beda btw ya. Oke, itulah cerita pengalaman saya ya. Oke, kita balik lagi ke topik mengenai di balik layar dari GTA 6 dan hubungannya dengan lagu behind the scene lagu Wilang btw ya. Jadi gini, Rockstar selaku pembuat dari game GTA itu, dulu awal-awal dia buat GTA pertama yaitu yang dimana latarnya itu di, kalau nggak salah di kota-kota lama gitulah ya, nggak kota-kota baru banget.
Gak kayak sekarang itu ada pabrik, baunya minta ampun, bau rokok, bau limbah, bau sampah, amis, mambu buadek yang minta ampun. Sampai aku, aduh, baunya minta ampun kalau dibayangkan ya BTW. Jadi Rockstar itu bikin game itu nggak gampang guys, nggak gampang. Dari GTA pertama, GTA kedua, GTA 3, GTA San Andreas, GTA 4, Bully, GTA 5, mungkin Red Dead Redemption 2 itu nggak gampang guys, nggak gampang, susahnya minta ampun. Bahkan karyawan-karyawannya aja berjuang untuk bisa membuat game-game open world, game Rockstar itu nggak gampang guys, karena di balik layar sendiri aja Rockstar selaku pembuat dari game open world ini itu susahnya minta ampun guys. Di balik layar loh ya, itu penuh perjuangan, mulai dari uh, membuat engine range, mulai dari membuat objek-objek, lightning, pencahayaan, awan, itu nggak asal sempurna. Jadi ya kalau ada, mungkin ada bug-bugnya, atau mungkin glitch, atau mungkin karena objek-objek yang di sekitar situ mungkin agak kurang bagus atau gimana, itu ya wajar guys BTW. Sama kayak GTA 6. Jadi GTA 6 itu ada yang bilang seharusnya di Play Store, seharusnya di ini, seharusnya di itu, seharusnya sempurna. Enggak bisa sempurna. Gua jamin GTA 6 itu objek-objek yang seperti pantulan, reflection, apa ya namanya tuh, lightning, pencahayaan, pantulan air, cahaya, gedung, dan lain-lain. Kalau kalian pernah lihat video Rockstar yang kalau nggak salah di mana ya, di trailer atau di Facebooknya Rockstar atau apa, aku lupa nonton. Kalau nggak salah di trailer apa gitu, aku lupa. Itu kalau nggak salah aku sempat lihat ya pantulan airnya guys ya. Mohon maaf ya, ini kalau Rockstar tersinggung mohon maaf ya. Saya berdasarkan menurutku aja, itu mohon maaf, airnya kurang. Pantulannya bukan kurang bagus, tapi kayak gimana ya, kayak buram gitu loh guys. Misal nih, kayak punya kaca nih, kaca yang kalian tahu di pegunungan, nah besoknya kena embun, kaca kalian malah kena embun, jadi kayak nggak kelihatan gitu. Bahkan di cahaya pun buamnya minta ampun, alias terkena embun-embun. Aduh, gimana ya menjelaskannya ya, sebentar guys. Ini aku ngomongnya pelan-pelan dulu ya guys ya BTW, soalnya rekamanku malam-malam gini bertepatan tanggal 25 Agustus 2026, hari ulang tahunku ke 20 tahun. Nanti mungkin aku bakal bikin perayaan ulang tahun ke 20 tahun di tab komunitas. Kalian mendoakan saya ya atau tidak terserah kalian, itu hak kalian sendiri ya. Btw saya nggak maksa ya, kasih doa-doa yang positif ya guys ya, jangan negatif, soalnya demi membahagiakan saya dan keluarga. Semoga di keluarga saya ini bisa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan ketenangan, dan diberikan uh, kelancaran rezeki dan lain-lain btw ya, dalam menghadapi tantangan, ujian, kesabaran yang ada di dunia ini btw ya. Oke, sampai mana tadi kita ya btw, aku lupa. Intinya
GTA 6 itu aku lihat di pantulan airnya di trailer 1 dan trailer 2 itu, mohon maaf, kayak embun guys. Embun itu kayak kalau kalian pergi di daerah Wonosobo dan kalian pergi ke daerah pegunungan, kalian taruh kaca deh misalnya di pegunungan di Wonosobo itu. Nah itu besoknya ngembun banget karena udaranya kan dingin ya. Kalau di daerah Wonosobo sana itu dinginnya minta ampun. Bahkan kaca yang kalian taruh itu ngembunnya minta ampun. Mohon maaf, udah kayak buram ya btw. Bahkan sampai di senter aja guys, nggak kelihatan apa-apa. Jadi GTA 6 seperti itu ya, konsep GTA 6 yang mengenai pantulan airnya kayak buram atau tidak realistis, ya itu wajar guys. Soalnya bikin GTA 6 itu, pembuatan GTA 6 itu enggak gampang guys. Jadi kalau kalian nonton ke Rockstar, wah Rockstar, lu harus bikin GTA 6 realistis, lu harus bikin GTA 6 ini. Enggak gitu guys. Pembuatan GTA 6 itu enggak seharusnya sempurna, enggak bisa sempurna di mata orang. Penuh dengan cobaan bug, glitch, dan lain-lain. Jadi kalau mungkin gua main GTA 6 atau gua mungkin semoga aja bisa rekaman GTA 6, itu yang paling aku tekankan. Kalau ada bug, glitch, dan lain-lain itu yaudah aku wajar aja guys. Soalnya itu dibalik layar sendiri pembuatan GTA 6 aja susah guys. Yang pertama harus fokus pada suasananya dulu kayak gimana, hening atau tidak. Lalu pembuatan race engine, fokus sama jaga fisik dari karyawan-karyawan sendiri, tergantung fisik mereka ya btw, tergantung fisiknya kuat atau tidak, merasakan kelelahannya. Soalnya bikin GTA 6 itu gak gampang guys, susah. Di balik layar sendiri aja susah btw ya. Soalnya bikin GTA 6 itu gak gampang guys, susahnya minta ampun btw. Kayak ibaratnya behind the scene Wirang. Behind the scene Wirang yang diciptakan oleh Bapak Denny Caknan itu penuh dengan dramatisnya, penuh dengan kelelahan kru-krunya sama anak buahnya itu. Mereka berjuang demi menghibur penonton dengan baik dan visualnya agak minim lah ya, mungkin bagus supaya bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia btw ya. Soalnya bikin GTA 6 sendiri aja susahnya minta ampun, apalagi kru-krunya itu sampai mengalami kelelahan, sampai harus menghadapi hater-hater yang gak jelas. Gua berharapnya ke Rockstar jangan terburu-buru dalam pembuatan GTA 6. Lebih baik dilakukan secara santai aja. Saya mengerti kok di balik layar pembuatan GTA 6 itu terasa sangat melelahkan. Pembuatan race engine, pembuatan lightning, pencahayaan itu gak bisa sempurna 100%. Pasti penuh cobaan dan bug.
Tapi semoga aja bisa dikendalikan oleh Rockstar sendiri. Berharapnya aja ya gua untuk ke Rockstar maupun karyawan-karyawan Rockstar lainnya, bosnya si Take-Two. Ya saya berharap aja semoga GTA 6 sendiri jangan melampiaskan emosi harus nuntut sempurna, tidak. Kalaupun ada bug-bug glitch atau mungkin pantulan cahaya yang kurang bagus atau masih buram, itu kalau saya main game GTA 6 sendiri, saya masih wajar. Soalnya saya mengerti Anda, saya nggak bisa mengerti Anda, tapi saya bisa mengerti di balik layar pembuatan GTA 6 sendiri. Itu susahnya minta ampun. Jadi saya memaklumi seperti itu ya, BTW. Itulah mungkin di balik layar dari GTA 6 dan hubungannya dengan behind the scene lagu Wirang Deni Caknan. Oke? Untuk full lengkapnya kalian bisa tonton di channel Shanin SS atau enggak gue tampilkan di fotonya, mungkin ya nanti gue edit atau gimana, nanti gue bakal tampilkan atau tidak tergantung saya sendiri. Soalnya nanti hari Selasa ini guys, mungkin nanti pagi atau sore itu aku sama bokapku, sama temannya bokapku, sama Pak D, aku samarkan aja namanya soalnya aku gak mau nyebar privasi, aku samarkan aja Pak D. Nah, aku sama bokap sama Pak D yang nyetel mobil itu pergi ke terapi ke tempat ini, yang dimana bokapku itu mungkin terasa pegel kali ya badannya atau kepalanya pusing karena susah tidur ya. I don't know, itu mungkin wawalam, tergantung Gusti Allah. Ya semoga aja, berharap bisa sembuh bokapku dari ingatan lupa sama ngomongnya nggak jelas itu guys. Kita doakan semoga bokapku bisa sembuh ingatannya dan ngomongnya, btw ya, nggak cuma jalannya yang lambat, tapi ingatannya dan ngomongnya sendiri yang kita ya harus yang harus aku doakan semoga bisa sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti apa mungkin keseruan dari game ini, kalian tonton, simak sampai, mungkin tergantung kalian sampai habis atau tidak, tergantung kalian sendiri. Saya nggak maksa kalian kok untuk nonton sampai habis kayak di channelnya LCL5, nggak kayak Bang Ibnu Fauzi official, Ibnu Fauzi yang disuruh nonton sampai habis, gendeng nggak tuh. Itu mungkin apa-apa kok kali ya. Saya nggak pernah rokok guys ya, btw saya nggak ngidap rokok, sama sekali nggak ngidap rokok sedikit pun. Jadi di sini kalian nggak perlu nonton sampai habis. Saya sarankan nontonnya tuh setengah-setengah ya guys ya. Mungkin bisa 5 menit, 10 menit atau enggak pencerna dulu 20 menit. Jangan sampai habis. Hanya bisa nonton 5 menit, 10 menit, 20 menit untuk mencerna informasi saya, BTW ya. Oke, ini durasinya udah kepanjangan ya, BTW ya. Karena ngobrolnya terlalu lama jadi seperti ini ya guys ya. Selamat menikmati kebacotan saya sendiri ya. Dan BTW ini sebenarnya guys ya, game tadi mohon maaf kalau gua ngentut ini soalnya saya belum buang air besar, jadi ya udah, mungkin aku bakal buang air besar nanti ya guys ya, BTW ya. Dan juga nanti aku bakal nyuci ini bakal aku menghadapi tantangan di balik layar
keluarga saya sendiri. Oke, seperti apa keseruannya, simak video ini, mungkin tergantung kalian sendiri. Oke, kita bakal main sendiri aja ya guys ya. Soalnya kenapa kalau aku main berdua itu ribetnya minta ampun. Jadi aku bakal main sendiri aja ya guys ya, btw. Kita cepet guys ini btw ya. Ya btw, ini sebenarnya peta dari game ini nggak cuma rumah guys. Petanya ini bisa di mana aja, bisa di perpustakaan, di sekolah, di laboratorium mungkin, dan lain-lain. Nggak cuma di rumah doang guys, ada peta lainnya, tapi itu harus menggunakan Robux guys, harus menggunakan Robux sendiri ya btw. Ini apa dari ibu, bahwa semua makanan ringan kembali ke tempat tidurmu, pastikan untuk tetap diam dan tidak membangunkan nenek. Mungkin kalau kita membangunkan nenek, mungkin bisa jadi kita durhaka kali ya, mungkin. Oke, ini ada burger guys ya, kita taruh di kasur, soalnya mungkin buat kabur dari nenek-nenek mungkin ya, kabur dari nenek kita atau nenek siapa, aku juga kurang tahu. Awas, hati-hati jangan membangunkan nenek btw ya. Kalau kita bangunkan nenek bisa malah guys ya, malah besar dipentung pukulan baseball. Aduh, janganlah ya, walam ya. Oke, kita bakal simpen di kasur ke sini makanan gandum nih guys. Wah, bentar lagi neneknya bangun guys. Neneknya bangun guys, hati-hati guys, neneknya bangun. Sampai nyanyi apa ya? Wes tapupo wingine katresnanku kanggo awakmu, tunggu kudu lemu urip ayem. Nah, itu lagu bla bla bla. Lagu Soteng. Oke, abah lagu 1-2 itu ya btw. Awas, hati-hati guys, bentar lagi neneknya kesini guys. Bahaya guys, hati-hati, soalnya takutnya neneknya kadang kesini, bahaya guys. btw itu tadi lagunya yang aku nyanyikan, itu tadi lagu 1-2. Mohon maaf kalau mungkin agak suaraku false atau gimana, mohon maaf, karena saya hobi nyanyi ya btw ya, kadang yang itu kurang bagus. Oke, cepet guys, kita cepet, soalnya kalau nggak cepet itu, waduh, jangan sampai. Ayo, kita harus temu barang-barang yang selakunya kita bisa bawa. Tuh neneknya bangun guys btw. Gendeng aja, malah aku ditutup. Aduh, gimana nih, kita sembunyi di kasur dulu guys, soalnya neneknya mau bangun guys itu btw. Kalau aku ambil makanan dari ruangan lainnya, takutnya nggak bisa guys, ketahuan nanti takutnya. Soalnya kalau neneknya nih bangun, udah kita dihajar langsung pakai pukulan baseball btw ya. Oke, ini sebenarnya saya ingin membahas sifat-sifat munafik. Kalau nggak salah film Munafik itu tayang perdana di bioskop itu dari Arya Saloka, dari Mas Guntur itu. Aku pernah nonton podcastnya LCL5 itu, kalau nggak salah tanggal 3 September 2026. Itu nanti aku bakal bahas di akhir video btw ya.
Jadi kita fokus dulu untuk bisa fokus gameplaynya dulu dari game ini. Oke, awas hati-hati soalnya neneknya bangun guys. Hati-hati. Tuh kan. Apa nih? Wah. Beruntung aku sembunyi di kasur loh guys. Beruntung aku sembunyi di kasur. Kalau enggak bisa ketahuan aku. Guys, BTW. Bahaya ini. Bahaya guys, BTW. Oke. Waduh. Cuma isinya apa nih? Ini. Dan ini guys. Wah, kita bisa nemu barang-barang ini guys, BTW. Wow, lumayan. Tapi ini gak nonton ya guys ya, BTW. Jadi ya udahlah, kita bakal sembunyi lagi guys ya. Soalnya terlalu beresiko guys, BTW. Aduh, ini sampai kapan ini? Aduh, sembunyi lagi. Enak berdua ya, BTW. Salah sangka aku, BTW. Harusnya kita mainnya berdua ya, harusnya. Kalau main sendiri kayak gini, susah guys, BTW. Susah, BTW. Kalau main sendiri kadang. Jadi saya tekankan di sini, kalau main sendiri kurang cocok menurutku. Lebih cocok sih ke main berdua ya, BTW. Kita bisa main sama online, BTW ya. Oke. Jadi dengan si nenek-nenek, BTW ya. Oh, dia mau bangun guys. Aduh. Gimana caranya nih? Aduh. Tak skip aja kali ya. Sampai neneknya tidur lagi. Oke guys. Alhamdulillah. Bisa terkumpul 11 ya, BTW. Ini nggak gampang guys, BTW. Lumayan lama banget. Aku harus nunggu neneknya sampai tidurnya tuh lama banget guys. Sampai nenek itu bisa masuk ke sini loh, tapi dia nggak bisa nyerang kita pas kita sembunyi di kasur. Ampun dah, aku hampir ketahuan loh guys. Pas aku ngambil di sini loh, di sini ya loh nih, tuh. Soalnya kenapa ya harus cepet? Kalau nggak cepet, mampus aku. Wassalamualaikum. Hati-hati guys, tuh kan. Tapi dia nggak nyerang, baru nyerang pas dia bangun. Aku hampir ketahuannya di situ. Tuh kan. Hampir ketahuan kan. Jadi gini guys, cara bermain game ini kayak gimana bang? Nah, cara bermain game ini, kalau kalian ngumpulin makanan terus menerus, itu kalian bakal ketahuan. Soalnya pak meterannya dari kebangunan dari neneknya itu nggak bisa lama, cuma sebentar toh tidurnya. Habis itu bangun lagi, jaga lagi. Itu yang paling susah. Aduh, itu aku sampai nunggunya tuh mikirnya tuh meneng aku. Sampai meneng itu diam ya, BTW guys ya, karena aku asal dari Jawa Tengah. Nggak tahu bahasa Sundanya apa, jadi aku meneng itu bahasa Jawa ya, BTW. Bahasa Jawanya itu diam, BTW. Bahasa Indonesianya diam, BTW ya. Jadi aku cuma meneng tok. Wes ngelamun aja aku, ngampun dah. Yang penting aku cuman kayak sambil bayang kayak aku pas aku nonton behind the scene lagu Wilang di balik layar dari GTA 6 itu kayak gimana, kesusahannya itu minta ampun, BTW ya. Di awal-awal yang aku jelaskan tadi sampai durasinya 29 menit, ampun dah. Sampai gimana ya, demi tidak dipendam sendiri guys. Oke. Ini loh guys, untuk bermain game solonya nih, ngumpulin makanannya aja, aku harus dua-dua nih, gak satu-satu dulu. Soalnya kenapa, gak bisa semuanya guys, kecuali kalau main multiplayer itu masih penting bisa kayak ngumpulin. Tapi kalau main solo
itu nggak gampang guys, susahnya minta ampun. Mungkin bagi para player-player yang main game ini yang jangan membangunkan nenek, ini tips dariku, jangan bal-bal main gamenya. Lebih baik kalian sembunyi atau enggak mungkin minimal ngambil makanan satu-satu atau enggak dua-dua. Soalnya kenapa? Susah guys. Perimeternya tuh enggak lama, sebentar tok. Dia bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Kalau mau ini harus kita gerakin gitu loh. Tapi kadang dia bisa nyerang kita di sini, cuman pas kita sembunyi di kasur dia nggak bisa nyerang, kecuali kalau kita keluar baru wassalamualaikum btw ya. Oke, ini neneknya lagi bangun guys. Ini kurang 3 lagi btw ya. Ini kurang 3 lagi kita bisa terkumpul guys btw ya. Alhamdulillahnya bisa terkumpul lagi. Oke, nih kayaknya mungkin aku skip atau gimana. Soalnya ini agak lama banget jadi gak aku skip. Biar kalian tahu prosesnya kayak gimana btw ya. Soalnya gak gampang guys btw. Oke, gimana keseruan dari prosesnya? Lo ngapa kesini nek? Saya nggak di sini nek. Saya cuma rayap cicak doang nek btw nek. Oke, neneknya lagi tidur lagi. Hati-hati guys, soalnya nenek si Bonggoti ngomongnya gitu lagi. Aku takut kalau didatangi sosok beneran aku. Lihat, ini guys betul ya. Ada ini guys. Ayo cepet. Aduh cepet. Aduh, setelah bangun guys, itu pakai metalnya tuh gak lama guys, cuma sebentar toh. Awas hati-hati. Wah, 13 kurang 2 lagi loh nih. Di mana lagi nih kurang 2? Mungkin di dapur kali ya. Mungkin di dapur. Soalnya kalau aku di bawah lagi itu nggak ada lagi. Cuman di bawah di dapur mungkin ya kurang 2 lagi. Tapi aduh susah guys btw. Pakai materialnya tuh nggak lama. Dia cuma sebentar toh, bangun lagi tidur lagi, bangun lagi tidur lagi. Mungkin insomnia kali ya. Mungkin insomnia wajar, neneknya udah tua mungkin dia kali ya. Oke, gimana keseruan dari prosesnya? Kalian simak videonya btw ya. Saya nggak maksa kalian buat nonton sampai habis, nggak maksa kalian buat subscribe, like, komen. Saya nggak maksa-maksa seperti itu. Jadi kalian bisa nonton seadanya aja, 5 menit, 10 menit, 20 menit, terserah tergantung hak kalian aja ya. Oke, saya diam dulu. Saya mungkin fokus dulu sama gameplaynya dan bisa menyelesaikan semua yang disuruh sama misinya. Oke, ini soalnya susah banget guys btw, hati-hati nih. Tuh kan bangun lagi kan, dia masih ke ini lagi, ke kamar ini lagi, cuman dia nggak bisa nyerang pas aku sembunyi di kasur. Soalnya dia nggak bisa nyerang guys. Kalau kita sembunyi di kasur itu dia nggak bisa nyerang. Oh, dia tidur lagi, tapi percuma, cuma sebentar toh, nggak lama. Awas guys, hati-hati. Lah, di garasi nggak ada apa-apa. Wah, legetek aku ditipu aku guys btw. Di sini ada apa sih? Nggak ada apa-apa ya. Hati-hati guys. Nggak ada apa-apa loh. Nggak tahu ya. Duanya lagi di mana ya? Soalnya ini nggak bisa lama-lama guys. Was, nggak ada apa-apa di sini guys. Aduh,
Mungkin aku belum ngecek-ngecek laci-laci yang di kamar itu sama kamar yang di sana kali ya. Gue lupa nggak ngecek-ngecek. Soalnya kenapa? Perimeternya itu nggak lama guys. Cuma sebentar tau dia bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Udah kayak insomnia dah. Ampun dah. Udah, insomnia itu singkatannya dari induk organisasi pemasyarakatan Orkas. Orkas. Orkas yang aku apa ya? Maksudnya ormas ya. Ormas yang tidak bertanggung jawab, yang kerjanya cuman lamun doang, cuman seneng-senengan, nggak kerja. Itulah ormas BTW ya, bukan orkas ya. Ampun dah. Ini aku sambil ngobrol-ngobrol santai guys ya, sambil nunggu ya Allah itu sampai neneknya. Aduh, tuh kan bangun lagi tidur lagi, bangun lagi tidur lagi. Dia nyerang kita, tapi dia nggak bisa nyerang kita kalau kita di bawah kasur BTW ya. Tapi aku nggak tahu kalau sembunyi di kasur kamar situ, selain dari kasur ini bisa nggak ya? Aku juga penasaran sih, pengen tak coba gitu. Soalnya di sini kurang dua lagi guys. Kurang duanya di mana ya? Di garasi tadi nggak ada, tadi aku cek nggak ada. Awas hati-hati. Aku skip dulu. Oke guys, oke guys. Tadi ada bokapku. Apa lagi? Tadi ada bokapku yang lagi bangun guys, yang mungkin lagi minum atau lagi ke dapur lagi ngapain. Soalnya bokapku sendiri ingatannya lupa sama ngomongnya nggak jelas guys, jadi mau dimaklumi aja ya guys ya. Soalnya bokapku udah sesepuh btw, umur 60 tahun, jadi ya wajar dia bangun lagi, tapi dia kembali ke kamar, mungkin tidur lagi, sama kayak ini, sama kayak nenek ini. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Bedanya bokapku itu ya di kamar, ya di kamar. Gak kayak nenek ini, dia tidur, bangun lagi, tidur, bangun lagi. Ampun dah, udah kayak kelelawar dah. Udah kayak kelelawar. Ampun. Oke, kita cek-cek di laci-laci ya. Nggak ada apa-apa guys. Banggalnya ada yang terlewat kali ya. Ini nih. Oh kan bener kan, ada yang terlewat. Awas. Cepet. Oke, yes. Soalnya kenapa guys? Soalnya kalau kita nggak cepet-cepet, perimeternya tuh cepet banget. Gak lama, cepet banget. Dia bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Sama kayak bokapku ini. Dia bangun lagi, keluar kamar, lalu dia ke kamar lagi, tidur lagi. Bedanya dia di kamar terus. Gak kayak nenek ini. Dia dia tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Udah jangan-jangan mungkin insomnia kali ya. Jangan-jangan insomnia, jangan ini Cin. Copyright ya. Oke, ini BTW makanannya udah terkumpul 14 ya guys ya BTW. Kurang satu lagi saya bisa menangkan game solo ini. Ya baru pertama kali. Mungkin YouTuber kurang jago mungkin ya dalam mengumpulkan hal-hal makanan. Bisa dibilang game ini susahnya kita harus apa ya, mengetahui dulu nih parameter dari si neneknya tuh kayak gimana. Soalnya cepet banget guys, gak lama, cepet banget ya minta ampun. Oke, di sini apa kata nggak tahu ya guys ya. Coba mungkin aku cek di sana lagi kira apa kata makanan yang terlewatkan. Oke, kata apa ya,
Wah, satu nih. Apa nih? Ini harus butuh Robux guys. BTW pintu emas itu butuh Robux. Waduh, aku mau ngecek laci-laci di situ loh. Tapi nggak nutut ini kayaknya nggak nutut. Soalnya kenapa? Takutnya nggak nutut itu karena mungkin nanti ini neneknya nanti tak kadang bangun lagi tidur lagi udah kayak wes udah kayak kelelawar dah kalau menurutku ya. Aduh, ini aku skip aja kali ya. Ampun dah, tak skip aja. Oke guys, alhamdulillah guys, kita bisa menang game ini guys. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah kita sudah memenangkan game ini dalam waktu putar 34 menit 17 detik, sedangkan durasi aslinya yaitu 51 menit, hampir 1 jam. Gila aku. Modus mudah ini nggak mudah. Bisa dibilang kebalikan mudah itu sulit. Sulit kebalikan mudah, mudah kebalikan sulit. Wah, sulitnya minta ampun guys ini. Main kan? Nggak. Males aku guys. Lebih baik kita mungkin akhiri. Kita bakal ke lobby. Intinya kalian bisa tahu apa yang terjadi kalau kita menang. Ya ini, kita dapat reward seperti ini guys ya. Kalau kita mainkan lagi, ya kita seperti ini lagi, cuman mungkin berbeda-beda ya parameter dari neneknya. Kadang bangun lagi tidur lagi, kayak gitu. Jadi saranku ya, kalau kalian mau tips and triknya, kalian lebih baik ambil dua-dua atau enggak satu-satu dulu. Kalau neneknya bangun, sembunyi di kasur. Kadang dia gitu, bangun lagi tidur lagi, udah kayak kelelawar lah kalau menurutku. Oke, kita disuruh beli ke Melchan ini ya, BTW. Oke, ini kita disuruh apa nih? Beli ini ya kali ya, soda. Oke, kita sudah beli soda guys, BTW. Gak tahu ini mungkin buat menambah kecepatan kali ya. Jangan-jangan ini untuk menambah kecepatan kita kali ya. Oke. Sekian sebelum aku tutup, kalau nggak salah tadi di tengah-tengah aku sampai belum jelasin yang itu masalah apa, aku lupa videonya, aku lupa tadi di tengah video apa aku bahas apa tadi, lupa aku guys btw. Intinya jadi pesan moral dari video ini adalah janganlah terburu-buru melihat dari luar pekerjaan. Jangan kita lihat dari luarnya. Kita lihat dulu perjuangan dari di balik layar dari tim-timnya Rockstar selaku membuat game GTA 6 sendiri kayak gimana. Itu gak gampang, susah. Menurutku sih susahnya minta ampun. Soalnya kenapa? Bikin game itu gak gampang, harus butuh proses, gak bisa instan, harus butuh prosesnya. Kalau nggak sempurna ya nggak sempurna, itu sangat wajar karena bikin game sendiri aja susahnya minta ampun. Prosesnya itu kelelahannya sangat luar biasa, butuh keringat banyak. Tapi saya tetap salut sama Rockstar, saya salut sama bosnya Rockstar. Soalnya di balik layar sendiri itu susahnya minta ampun daripada hasil akhir. Saya lebih baik gak cuman hasil akhir, saya lebih baik memilih untuk melihat di balik perjuangan di balik layar dari pembuatan dari game GTA 6 sendiri. Oke, itulah, semoga aja Shanin SS mendengarkan video gua dan bisa mendapatkan hikmah dari video ini. Oke, semoga kalian yang belum punya jodoh, saya sarankan jangan
cari cewek nafsu ya guys ya, jangan. Lebih baik kalian tunggu takdirnya Allah, itu lebih baik daripada cinta monyet tapi hubungan kalian tidak langgeng. Oke. Buat kalian yang mungkin baru sekolah atau mungkin baru menghadapi ujian tantangan di dunia ini dari pagi sampai malam, saya doakan kalian semoga aja bisa menghadapi dengan mudah dan dengan lancar. Soalnya nanti hari ini jam pagi mungkin atau sorenya, gua sama bokap gua sama Pak D, temannya ayah itu yang nyetir ke tempat terapi ini. Lalu nanti tanggal 27 Agustus gua sama bokap gua doang sama kakak gua itu ke kontrol saraf ayahku ke PKU ini. Saya nggak mau sebut namanya karena demi menjaga keamanan dan negara. Oke. Sekian mungkin dari saya, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan membuat kalian takut, akan tetapi kalian dengan kepercayaan diri dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Gua Ihsan Fauzi pamit undur diri. Sampai jumpa di next berikutnya. Semoga bisa bertemu gua lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Dadah guys. Mungkin nanti aku bakal main game Sakura kali ya, tapi aku nggak tahu Sakuranya kadang emang nggak update kutu komplit. Ampun dah. Niatnya aku mau main kita sana tuh ya, cuman takutnya nge-crash lagi. Jangan astagfirullah. Oke, dadah guys. Ciao.